Golkar dan Demokrat dari waktu ke waktu bukan hanya berdiskusi tapi juga bekerja sama. Dan tidak bisa kita melupakan kebersamaan 10 tahun dalam pemerintahan Presiden SBY ketika itu 2004 hingga 2014. Dua partai yang tempat duduknya sedang berbeda. Satu berbeda pada pemerintahan ini, Partai Golkar tentu berada di pemerintahan dan Partai Demokrat sedang beroposisi. Berbagai isu dari bagaimana kita ingin menghadirkan perubahan yang lebih baik untuk negeri kita dari berbagai aspek, tentunya ekonomi, kesejahteraan, keadilan, hukum, dan juga demokrasi. Dalam kontestasi pemilu, tentu Partai Golkar dari membentuk koalisi Indonesia Bersatu, Partai Demokrat dengan koalisi perubahan. Tentunya saya membuka diri untuk bergabungnya antar kekuatan politik, bergabungnya partai-partai politik. Kami juga yang saat ini terus membangun kebersamaan dengan koalisi perubahan juga tentu membuka diri. Karena ini negara besar, tidak mungkin 1-2 elemen saja yang berbuat dan berperan. Kita, Golkar dan Demokrat ingin berperan lebih besar lagi, lebih baik lagi untuk negeri kita. Partai Golkar terus membuka silaturahmi dan dialog dengan partai-partai politik. Bagaimana sistem pemilu yang sampai saat ini juga masih menyisakan tanda tanya besar. Dan sampai dengan hari ini, isu itu belum jelas seperti apa endingnya. Sistem proporsional terbuka atau tertutup. Kita tidak ingin demokrasi kita mundur jauh ke belakang karena perubahan sistem yang sangat fundamental ketika tahapan-tahapan pemilu sudah dijalankan. Ini sebetulnya keluar dari akal sehat kita. Dan marilah kita masih terus berusaha untuk mengawal agar jangan sampai terjadi perubahan yang tidak kita harapkan bersama ketika hak rakyat dirampas dari sistem demokrasi kita. Penting bagi Indonesia agar seluruh partai ini suasananya adem dan kita memasuki pesta politik tidak dengan tegang, tapi pesta politik dengan kebahagiaan. Nah, tentu kebahagiaan dalam pesta politik hanya bisa terjadi kalau komunikasi antar partai politik, apakah itu berasal dari koalisi yang sama atau berbeda, tetap komunikasinya intens. Patut bagi dua partai ini, Golkar dan Demokrat, untuk duduk bersama dan juga membicarakan berbagai kemungkinan yang bisa kita hadapi ke depan. Tentu semangatnya adalah bagaimana Indonesia ini makin maju dan makin sejahtera, demokrasinya juga makin berkeadaban. Itulah yang ingin kita bangun, karena Indonesia ini adalah negara besar dan tidak mungkin satu partai politik bisa menyelesaikan semua persoalan di negeri ini. Kita harus bersama-sama. Dan kita berharap tidak ada hak warga negara yang dikebiri, baik itu hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih dalam kontestasi pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif 2024 mendatang. Siapapun yang menang, mari kita bersama-sama membangun negeri. Kalau bangsa ini terbelah dengan politik identitas, kalau di ekonomi ada istilah namanya scare, ada luka yang dalam. Demikian juga politik, ada scare, luka yang dalam, scar yang luka yang dalam, dan tidak dalam waktu dekat dia sembuh. Nah, ini yang kita ingin tinggalkan. Selepas PDI Perjuangan mengumumkan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tahun 2024 mendatang, Partai Golkar dan Partai Demokrat memberikan sinyal akan berkoalisi. Sinyal itu disampaikan setelah ketua umum masing-masing dari kedua partai tersebut melakukan pertemuan. Erlangga Hartarto dan Agus Harimurti Yudhoyono yang sebelumnya berseberangan dalam menentukan sikap untuk memberikan dukungan di Pilpres tahun 2024 mendatang. Namun, setelah pertemuan di perpustakaan Cikeas milik mantan Presiden SBY itu berlangsung,
Kini, kedua pimpinan parpol yang semula berasal dari gabungan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIP dan Koalisi Perubahan itu disebut-sebut berpotensi untuk maju berpasangan sebagai calon presiden dan wakil presiden tahun 2024 mendatang. Diketahui, Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB sebelumnya disebut-sebut telah memberikan dukungan dengan Prabowo Subianto. Namun, kelanggengan poros peta politik terhadap koalisi itu seakan buyar setelah salah satu partai gabungannya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3 secara resmi telah menentukan sikap untuk mendukung Ganjar Pranowo. Sedangkan Partai Demokrat, salah satu dari partai gabungan Koalisi Perubahan, diketahui sebelumnya telah mendukung Anies Baswedan. Bila dilihat dari sistem presiden threshold, kedua tokoh nasional dari pimpinan kedua partai politik, Golkar dan Demokrat, yaitu Airlangga Hartarto dan Agus Harimurti Yudhoyono itu memungkinkan untuk berpasangan. Begitulah politik, tidak ada teman yang sejati, pun begitu pula dengan musuh, tidak ada yang abadi. Segala kemungkinan akan terjadi. Kembali dengan hasil, dalam pertemuan antara Airlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono itu telah menghasilkan sebuah kesepakatan di mana keduanya sepakat untuk menolak politik identitas. Selain itu, keduanya pun mengakui adanya persamaan pandangan politik. Terlebih lagi, keduanya pun dalam pertemuan itu seraya bernostalgia mengenang ketika duduk bersama di dalam satu kabinet Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang dikala itu sebagai presiden pada tahun 2014 yang silam. Mengerucut dan dinamis, pertanyaannya, bagaimanakah nasib Anies Baswedan? Akankah mantan gubernur DKI yang disebut-sebut sebagai bapak politik identitas itu akan mendapatkan tiket capres dari partai politik? Kita tunggu saja situasi perkembangan politik selanjutnya. Demikian, tetap semangat.